Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safila Hairunisa dengan NIM 21110109050 dari kelas IPS 2 angkatan 2021. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yakni untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh Ibu dosen Novita Nurul Islami SPD MPD. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan penelitian saya yang berjudul Implementasi Penilaian Portofolio dalam Kegiatan Pembelajaran di Kelas IPS 2 Prodi Tadris IPS UINHAS Jember. Memasuki bab yang pertama, yakni latar belakang. Dari waktu ke waktu, persoalan pendidikan kita seakan tidak pernah surut dari persoalan dan tantangan. Pesatnya perkembangan lingkungan lokal, regional, dan internasional saat ini berimplikasi terhadap pengelolaan penyelenggaraan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan yang ada. Berkaitan dengan perkembangan tersebut, kebutuhan untuk memenuhi tuntutan meningkatkan mutu pendidikan sangat mendesak. Untuk itu, perlu dilakukan upaya peningkatan mutu pendidikan yang dapat dilakukan melalui inovasi pendidikan. Melalui inovasi pendidikan, diharapkan dapat menaikkan harkat dan martabat manusia di Indonesia. Inovasi pendidikan di Indonesia perlu terus dilakukan terutama dari segi proses pembelajaran agar tercipta dunia pendidikan yang adaptif terhadap perubahan zaman. Pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya untuk mengarahkan siswa ke dalam proses belajar sehingga mereka dapat memperoleh tujuan belajar sesuai dengan apa yang diharapkan. Rumusan masalah yang ada di penelitian saya, yaitu yang pertama, bagaimana penerapan pendekatan belajar menggunakan metode penilaian portofolio Prodi IPS di UINHAS Jember. Dan yang kedua, bagaimana peningkatan hasil belajar melalui penilaian portofolio. Tujuan penelitian tersebut berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan, yaitu untuk mengetahui perkembangan hasil belajar mahasiswa kelas IPS 2 dengan menggunakan bantuan penilaian portofolio. Memasuki bab yang kedua, yakni kajian pustaka. Pendidikan merupakan arena tepat untuk mewujudkan cita-cita dan impian masa depan, sehingga berbagai inovasi pendidikan perlu dilakukan. Dengan kemajuan teknologi yang sangat cepat, berbagai bidang kehidupan berubah dengan cepat pula. Teknologi berubah, sarana kehidupan berubah, pola tingkah laku berubah, tata nilai berubah, sistem pendidikan berubah, dan berubah pula lah berbagai macam peranata sosial yang lain. Perubahan sosial berdampak pada sistem pendidikan, yaitu adanya perubahan paradigma dalam pendidikan. Untuk mengimbangi perubahan tersebut dalam dunia pendidikan, kita harus selalu berinovasi, yang mana inovasi dilakukan untuk melakukan perbaikan guna mencapai suatu tujuan. Menurut Ibrahim, tahun 1989, seperti yang dikutip Rusdiana 2014, inovasi adalah penemuan yang dapat berupa suatu ide, barang, kejadian, metode yang diamati sebagai sesuatu hal yang baru bagi seorang atau sekelompok orang. Menurut Tilar, seperti yang dikutip Wina Putra tahun 2013, inovasi pendidikan harus didukung oleh kesadaran masyarakat untuk berubah. Inovasi dalam dunia pendidikan dapat berupa apa saja, baik produk maupun sistem. Produk misalnya guru menciptakan sebuah media pembelajaran, dan sistem misalnya cara guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Memasuki bab yang ketiga, yaitu metode penelitian. Waktu penelitian dengan beberapa pertimbangan dan alasan penulis menentukan menggunakan waktu penelitian selama 1 bulan, terhitung mulai dari bulan November awal sampai dengan bulan November akhir.
Subjek penelitian ini yaitu siswa kelas IPS 2 Winhas Jember tahun 2023 sampai 2024. Dan subjek pelaku tindakan yaitu guru atau peneliti. Data dan sumber data siswa kelas IPS 2 Winhas Jember. Guru kelas IPS 2 Winhas Jember. Data dokumen meliputi daftar nilai kelas IPS 2 dan aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran serta aktivitas guru dalam kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu ada teknik pengumpulan data, wawancara, dokumentasi, observasi, teknik analisis data, penarikan kesimpulan. Yang keempat yakni hasil pembahasan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa tes. Teknik tes digunakan untuk memperoleh data tentang hasil belajar siswa IPS 2. Instrumen pengumpulan data berupa tes yang digunakan pada penelitian ini adalah soal objektif yang berjumlah 20 butir soal. Dijawab oleh masing-masing siswa secara tertulis pada lembar jawaban yang sudah disediakan. Dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS. Kisi-kisi instrumen disusun berdasarkan objek pelaksanaan tindakan yang dilakukan di kelas. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan diterapkannya penilaian portofolio dalam proses pembelajaran sangat membantu untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini dikarenakan penelitian ini didukung oleh tahapan penelitian portofolio. Di antaranya, guru menjelaskan kepada peserta didik bahwa penggunaan portofolio tidak hanya merupakan kumpulan hasil kerja peserta didik yang digunakan oleh guru untuk penilaian, tetapi digunakan juga oleh peserta didik sendiri. Guru dan siswa menentukan portofolio apa saja yang akan dikumpulkan. Siswa mengumpulkan hasil kerja dan guru menyimpan karya-karya tiap peserta didik dalam satu map atau folder di rumah atau loker masing-masing di sekolah. Guru memberikan tanggal pembuatan pada setiap bahan informasi perkembangan peserta didik, sehingga dapat dilihat perbedaan kualitas dari waktu ke waktu. Guru menentukan kriteria penilaian portofolio dan bobotnya kepada peserta didik. Guru meminta peserta didik menilai karyanya secara berkesinambungan. Apabila hasil yang dicapai belum memuaskan atau belum mencapai standar ketuntasan minimal SKM, maka peserta didik diberi kesempatan untuk memperbaiki. Jadwalkan pertemuan untuk membahas portofolio. Bila memungkinkan, undang orang tua untuk mendiskusikan hasil yang dicapai peserta didik. Wahyudi 2012. Siswa adalah menggunakan analisis data deskriptif, kuantitatif, yaitu dengan mencari mean, median, modus, standar deviasi, dan varian. Selain itu, untuk melakukan uji hipotesis, penelitian harus dilaksanakan analisis inferensial terlebih dahulu. Analisis inferensial pada penelitian ini terdiri dari uji prasyarat, analisis data, dan uji normalitas. Menurut USUP tahun 2015 menyatakan secara etimologis portofolio merupakan perpaduan dua kata port dan folio. Port dapat diartikan sebagai kumpulan dari suatu kegiatan, dan folio adalah kertas atau folio. Dua kata tersebut digabungkan menjadi portofolio, yang diartikan sebagai karya kegiatan yang dituliskan di atas kertas. Menurut Fajar tahun 2009 menyatakan portofolio berasal dari bahasa Inggris portfolio, yang artinya dokumen atau surat-surat. Definisi portfolio juga dikemukakan beberapa ahli, diantaranya oleh Surapranata dan Hatta tahun 2007, Arifin 2016, serta Widoyoko tahun 2018. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa portofolio adalah kumpulan hasil karya peserta didik berupa tugas yang diberikan oleh guru untuk menentukan perkembangan kemampuan peserta didik. Portofolio merupakan kumpulan
pekerjaan peserta didik. Hal ini telah dibuktikan oleh Jailani tahun 2012 melalui penelitiannya, yaitu hal yang dapat dilakukan untuk melengkapi gambaran kemajuan belajar secara menyeluruh, yaitu dengan non-tes, seperti penilaian portofolio. Karena penilaian tes berupa angka kurang menggambarkan kemampuan peserta didik secara menyeluruh. Penilaian portofolio didasarkan pada koreksi atau kumpulan pekerjaan yang diberikan guru kepada peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Melalui penilaian portofolio, peserta didik dapat menunjukkan perbedaan kemampuan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru dalam kurun waktu tertentu. Kumpulan hasil karya peserta didik yang digunakan untuk menentukan perkembangan dan keberhasilan pembelajaran. Penilaian portofolio difokuskan pada kumpulan hasil karya peserta didik, baik individu maupun kelompok. Penilaian portofolio memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menilai diri sendiri. Pada hakikatnya, penilaian portofolio dapat mengaktifkan peserta didik. Adapun kendala dalam penilaian portofolio. Dalam penilaian portofolio berasal dari kekurangan dalam melaksanakan penilaian portofolio. Hal ini dijelaskan oleh Surap Pranata dan Hatta tahun 2007, yaitu yang pertama membutuhkan waktu yang lama, yang kedua reliabilitas rendah, dan yang ketiga guru cenderung memerhatikan pada hasil akhir, dan yang keempat penilaian portofolio merupakan hal yang baru sehingga guru belum menguasai penilaian portofolio, dan yang kelima belum tersedianya kriteria penilaian yang baku, dan yang keenam format penilaian yang lengkap dapat membatasi inisiatif dan kreativitas peserta didik, dan yang ketujuh keterbatasan tempat penyimpanan. Pertama, penilaian portofolio memerlukan waktu yang lama dibandingkan dengan penilaian lain. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dengan diterapkannya penilaian portofolio dalam proses pembelajaran sangat membantu untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini dikarenakan penelitian ini didukung oleh tahapan penelitian portofolio, di antaranya guru menjelaskan kepada peserta bahwa penggunaan portofolio tidak hanya merupakan kumpulan hasil kerja peserta didik yang digunakan oleh guru untuk penilaian, tetapi juga digunakan oleh peserta didik sendiri. Guru dan siswa menentukan portofolio apa saja yang akan dikumpulkan. Siswa mengumpulkan hasil kerja dan guru menyimpan karya-karya tiap peserta didik di dalam satu map atau folder di rumah atau di loker masing-masing di sekolah. Guru juga memberikan tanggal pembuatan pada setiap bahan informasi perkembangan peserta didik, sehingga dapat dilihat perbedaan kualitas dari waktu ke waktu. Guru menentukan kriteria penilaian portofolio dan bobotnya kepada peserta didik. Guru juga meminta peserta didik menilai karyanya secara berkesinambungan. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.